kita punya semangat untuk beribadah, kesempatan untuk beribadah, jangan sampai yang kita kerjakan justru apa yang kurang afdol, eman-eman. Disinilah kita butuh kepada yang namanya ilmu. Dengan ilmu kita akan mengerjakan sesuatu yang paling afdol. Kalau tanpa ilmu akhirnya kita mengerjakan sesuatu yang kurang afdol. Sayang, walaupun tidak mutlak dikatakan salah, lawang ibadah kok. Cuman kalau mampu mengerjakan yang lebih utama, lebih afdal, kenapa tidak? Jangan sampai kita ini sibuk dengan sholat sunnah mutlak di waktu yang di situ disunnahkan kita untuk mengerjakan satu sholat sunnah tertentu. Sampai kita sempurna mengerjakan satu sholat sunnah tersebut dengan bilangan rakaat yang paling sempurna, baru silahkan menyibukkan diri dengan sholat sunnah mutlak. Ya, misal kan sholat sunnah mutlak ini tidak terikat dengan waktu dan tempat, bebas kapanpun dimanapun. Waktunya sholat duha, lah kok bingung sama sholat sunnah mutlak? Dengan jam 8, jam 9 pagi waktunya sholat duha, lah ngapain bingung sama sholat sunnah mutlak? 100 rakaat sholat sunnah mutlak kalah besar pahalanya dibandingkan walaupun hanya 2 rakaat sholat duha. Jam 8, jam 9 itu Rasulullah sholat duha, bukan sholat sunnah mutlak. Beb, kalau saya sudah mengerjakan sholat duha 2 rakaat terus saya sholat sunnah mutlak, gimana Beb? Jangan, sempurnakan aja dulu bilangan rakaat sholat duhanya, kan maksimal bisa sampai 8 rakaat hadirin. Bahkan dalam satu pendapat bisa sampai 12 rakaat maksimalnya sholat duha. Kalau sudah jangkep 8 rakaat atau 12 rakaat kok masih ada semangat untuk nambahi sholat, baru kerjakan sholat sunnah mutlak. Jadi selagi kita masih punya semangat, sempurnakan aja sholat duhanya, bilangan rakaatnya begitu. Ini kan butuh ilmu hadirin, kalau enggak asal-asalan nanti ibadahnya kita itu. Famin dzalika adadur rakaat allati waradat qabla al-maktubat wa ba'daha wa syuhratuha tughni an dzikriha. Termasuk apa? Salat qabliyah ba'diyah. Contoh, qabliyah zuhur itu sempurnanya 4 rakaat. Ba'diyah zuhur sempurnanya 4 rakaat. Qabliyah asar sempurnanya 4 rakaat. Jangan sampai kita ini melaksanakan qobliyah zuhur 2 rakaat tapi setelah itu bingung sama sholat sunnah mutlak. Lawang sempurnanya 4 rakaat. Beb, saya sholat qobliyah zuhur 2 rakaat terus saya sholat sunnah mutlak. Loh ya iman, kenapa? Sholat lagi 2 rakaat biar sempurna jangkep 4 rakaat qobliyah zuhurnya, baru setelah itu silahkan sholat sunnah mutlak. Begitu, sambil ya misalkan ya kita ini datang ke masjid sebelum azan. Begitu azan kita sholat qobliyah 2 rakaat, salam nambah lagi qobliyah 2 rakaat. Setelah salam apa ya? Apain ya? Baca Quran sudah, misalkan baca wirid sudah, terus nambahi sholat. Sholat apa? Mutlak, nggak apa-apa. Kenapa? Qobliyah zuhurnya sudah sempurna 4 rakaat. Jangan sampai kita mengerjakan sholat sunnah mutlak tapi ninggalkan kesempurnaan qobliyah ba'diyahnya hadirin. Ya. Double suaranya di bawah juga. Contoh nih ya, contoh yang sering orang keliru. Yang sering orang keliru. Taraweh tapi nggak witiran. Itu contoh. Lo witir itu lebih utama daripada taraweh. Witir itu lebih utama daripada taraweh, gitu loh. Kadang-kadang nggak sholat isya berjamaah, tapi taraweh, witir. Loh, berjamaah itu lebih utama daripada taraweh dan witir. Loh, ini karena apa? Minimnya ilmu yang dia punya atau keawaman seseorang yang tidak ditanggulangi oleh dirinya. Awam tapi ismari, awam. Loh, awam itu bukan ketawaduan hadirin. Bib, saya ini apa sih Bib? Saya ini awam Bib. Loh, bukan terus tawadhu. Tawadhu itu orang yang punya tapi merasa nggak punya, itu namanya tawadhu. Tapi kalau kita ngaku awam itu bukan tawadhu hadirin, pengakuan. Nah, karena itu kalau kita ini
mengaku awam, ayo ditanggulangi bersama-sama. Gimana? Ya seperti kita belajar sekarang ini. Seperti kita belajar sekarang. Mungkin bisa dikecilkan Mas di bawah. Agak mengganggu saya. Yang di bawah ya. Yang di bawah maksud saya. Kalau sininya nggak ada masalah. Biasanya kan nggak terlalu keras suara yang di bawah. Jadi biar nggak ganggu saya. Sudah siap. Nah, kemudian ya, wa min dzalika sholatul witir. Ya, jangan sampai kita ini sholat taraweh, witir, tapi nggak berjamaah isyaknya. Jangan sampai kita ini sholat taraweh, tapi nggak sholat witir. Ya. Termasuk diantara sholat sunnah yang sifatnya muakkadah, sunnah muakkadah. Artinya apa? Nabi nggak pernah ninggal sama sekali seumur hidupnya. Mau dalam keadaan musafir atau dalam keadaan sakit, Nabi nggak pernah ninggal sama sekali. Di antaranya adalah sholat witir. Wahiyya sholatun thabitatun muakkadatun. Ini adalah sholat yang dalil-dalilnya jelas dan sifatnya muakkadah. Sangat-sangat dianjurkan. Jangan sampai kita ini ninggalkan sholat witir walau semalam pun, walau sehari pun. Wa qad dhahaba ba'dul ulama ila wujubiha. Bahkan sebagian ulama mengatakan witir itu hukumnya wajib. Ya, dalam mazhab Hanafi dikatakan witir itu wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Allah itu witir, tunggal maksudnya. Satu. Yuhibbul witra, dan Allah cinta dengan segala sesuatu yang sifatnya ganjil, itu senang. Asmaul husna 99. Bilangan rakaat 17 rakaat dalam sehari. Iya. Makan kurma, kalau kita puasa usahakan ganjil, tapi ya sampai 99 kan begitu ya. Banyak ya, banyak. Rukun Islam 5. Iya. Rukun agama 3, banyak. Identik banget Islam ini dengan yang ganjil. Langit ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis. Fa'autiru ya ahlal Quran. Allah itu zat yang maha tunggal, witir. Allah cinta sama sesuatu yang ganjil, maka sholatlah witir kalian wahai ahlal Quran, orang-orang yang mengaku iman dengan Al-Quran. Ayo amalkan isinya Al-Quran. Dalam riwayat yang lain, al-witru haqqun wa man lam yutir falaisa minna. Witir itu hak. Dawuh Nabi, siapa orang yang enggak sholat witir tidak termasuk golongan umatku itu. Nah, sehingga dalam pendapat ini mazhab Hanafi dikatakan apa? Wajib. Nah, cuman kita mazhabnya Syafi'i, sunnah muakkadah. Untung iya kita mazhabnya Syafi'i. Coba kita mazhabnya Hanafi, lah dosa kabeh gak tau witiran. Witir itu bukan kesunahan khusus di bulan Ramadan hadirin. Iya kalau taraweh. Kalau taraweh sekarang ya nggak sah hadirin, bid'ah ini namanya. Gak Ramadan kok tarawehan. Tapi kalau witir sunnah kapanpun, Ramadan nggak Ramadan. Fa'autiru ya ahlal Quran, perintah. Al-amr ya dulu alal wujub. Hukum dasar daripada perintah itu adalah wajib. Ya, disinilah pendapat Al-Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib. Witir itu wajib. Ya. Jadi boleh dikatakan witir ini termasuk sholat sunnah yang paling utama, sholat sunnah yang paling afdol. Kenapa? Sampai-sampai ada pendapat yang mengatakan wajib. Wa aktsaruha 11 rakaah. Sempurnanya sholat witir itu 11 rakaat. Wa aqallu ma yanbaghi ay yaktasir alaih 3 rakaat. Minimal 3 rakaat. Bib, kalau 1 rakaat gimana Bib? Kalau terus-terusan hukumnya makruh. Enak ya witir 1 rakaat ya terus, akhirnya ketagihan. Gimana hukumnya? Makruh. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Pas capek, pas payah, pas sibuk, pas ngantuk, daripada nggak witir belas, sholat 1 rakaat nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kalau sampai menjadi kebiasaan, hukumnya makruh. Ya, makruh. Nggak sampai dosa sih. Tapi ya minimal kita ini witirnya 3 rakaat. Jelas ya? Wa fi'luha min akhiril lail liman lahu adatun rasikhatun fil qiyam min akhirihi afdol. Dan mengerjakan sholat witir di akhir malam
di akhir malam bagi orang yang punya kebiasaan tahajud dengan kebiasaan yang kuat. Dengan kebiasaan yang kuat. Kita kalau punya kebiasaan tahajud, gimana? Jadikan witirnya sebagai penutup. Jadi tahajud baru nanti sholat witir. Jadikan sholat witir itu akhir. Ij'alu akhirah sholatikum witron. Jadikan sholat witir adalah sholat penutupnya kalian. Kalau kita punya kebiasaan tahajud, sudah biasa tahajud, punya kebiasaan yang mantap, yang kuat, maka silahkan ya, mengerjakan tahajud baru sholat witir. Qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira salatikum bil laili witron. Jadikan salat malamnya kalian sebagai salat penutupnya, pamungkasnya itu adalah witron. Wa man lam takun lahu adatun fil qiyam. Tapi kalau kita nggak punya kebiasaan tahajud atau jarang-jarang tahajudnya, ya kadang kelakon, kadang males, kadang ngantuk dan lain sebagainya, fa fi'luha ba'da sholatil isya aula lahu. Maka mengerjakan witir setelah sholat isya itu lebih afdol. Sebelum tidur witiran dulu. Khawatirnya apa? Nanti malam nggak bangun tahajud. Hasil ada pembahasan, ya, ada pembahasan dalam sholat witir hadirin. Iya, saya bahas ya beberapa, biar kita pengetahuan tentang sholat witir ini mantap. Kan kadang-kadang ada orang tanya begini, kan banyak pertanyaan soal sholat witir kan banyak hal itu, terutama kalau sudah Ramadan. Bib, saya ini tadi sholat witir, Bib, sudah Bib di masjid 3 rakaat, nanti malaman ikut lagi boleh nggak, Bib? Itu contoh. Bib, saya ini sudah sholat witir, tidur, Bib, dilalah bangun tahajud, Bib, boleh nggak, Bib? Saya sudah sholat witir kok tahajud, kan Nabi bilang jadikan witir sebagai sholat penutup, mari wis. Lah kok dilalah saya tengah malam bangun sholat tahajud, Bib, boleh nggak? Terus saya tutup lagi dengan witir lagi, Bib, boleh nggak? Ini kan pertanyaan yang umum, sering kita pertanyakan. Bib, saya ini sholat witirnya cuma 5 rakaat, boleh nggak, Bib? Bib, ada, Bib, orang itu witiran, Bib, 3 rakaat tapi nyambung, Bib, bukan 2 plus 1, 3 rakaat sekali salam, gimana hukumnya? Kan banyak ya, maka ini perlu pengetahuan, perlu tambahan wawasan buat kita, sehingga nggak harus saya yang menjawab, tapi jenengan pun di musola atau di kalangan keluarga bisa menjawab. Oh, ini ada pendapat begini. Itu pentingnya kita, itu kan termasuk bagian daripada dakwah hadirin. Ya, itulah hasilnya panjenengan hadir pengajian. Bisa, jangan karena kudu ustad, tapi kita tahu dan kita tahu yakin jawabannya begini. Cuman aku kudu ustad ya, masuk kata ini. Jawab. Hidayah urusannya Allah, hadirin. Mereka percaya tidak urusannya Allah. Yang penting kita yakin dengan jawabannya kita. Kalau nggak yakin ya jangan. Kalau tahu krungu, tapi apa ya jangan. Tapi kalau kita yakin, saya mau tanya, sholat witir maksimal berapa rakaat? Maksimal? Loh, witir rolas lah. Kasih tahu witir 11 ya. Ada orang tanya, Pak, witir itu berapa rakaat ya maksimalnya? Yakin kan jenengan dengan 11 rakaat? Jawab. Jangan kita punya perasaan, tuh kudu ustaz mau katanya jawab. Nggak ada masalah lah, wong kita yakin dengan jawabannya kita. Gitu hadirin. Paham? Iya. Hukumnya sholat witir hanya 1 rakaat, itu hukumnya adalah boleh. Tapi kalau menjadi kebiasaan, hukumnya adalah makruh. Apa dalilnya kebolehan sholat witir walaupun cuma 1 rakaat? Diriwayatkan bahwa man ahabba ayyutir biwahidatin falyaf'al. Barang siapa yang punya keinginan untuk melaksanakan witir walaupun cuma 1 rakaat, silahkan. Ya. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah pun juga pernah sholat witir cuma 1 rakaat. Bib, kalau saya sholat witir lebih dari 11 rakaat boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya. Loh, Bib, katanya ada pendapat sholat witir itu bisa sampai 13 rakaat. Silahkan ikut pendapat itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, muktamadnya pendapat yang kuat 11 maksimal. Jadi yang konsekuen saja dengan mazhab Syafi'i. Wong kita ini mazhabnya Syafi'i kok. 11 rakaat. Terlepas ada pendapat 13 rakaat, yaitu pendapat lain, memang ada. Tapi kalau Bib, saya sholat witirnya 15 rakaat, Bib, ini sholatnya haram hadirin.
apa yang lebih dari 11 atau 13 rakaat sholatnya haram itu. Kenapa? At-talabbus bil ibadatil fasidati haramun. Mengerjakan satu ibadah yang jelas-jelas rusak itu hukumnya adalah haram. Saya mau tanya, sholat maghrib berapa rakaat? Jenengan 4 rakaat kuat kok. Gimana hukumnya? Haram. Puasa di hari raya apa hukumnya? Haram. Kuat kok. Nyisan wis. Puasa apa? Lebaran puasa kita ya haram. Haram. Jenengan nggak punya wudhu sholat ya haram. Sama maksimalnya witir 11 rakaat ditambah-tambahi, diniati witir loh ini ya. Kalau nggak diniati witir, misalkan diniati tahajud, diniati mutlak, lain cerita. Ini enggak, tambahannya juga diniati witir, haram ini hukumnya. Sholat tuh haram loh, sholatnya nggak haram, kamu mengerjakan ibadah tanpa ilmu itu loh yang haram. Ibadah ini ada aturannya. Kapan kamu ibadah tidak pakai aturan ya lain cerita. Gitu loh. Kadang-kadang orang itu ngengkel hadirin kandangnya. Nggak boleh sholat. Kan kadang orang itu kalau Jumatan datangnya telat. Masuk masjid, khotib sudah khutbah 2 rakaat salam, nambahi lagi 2 rakaat. Terus ada mungkin sebelahnya yang tahu, Mas, lek wis telat, khotib kadung khutbah, sholatnya jadi ditambah-tambahi, rong rakaat gak apa-apa, ditambahi lagi haram. Sholat tuh haram, anyar sampean sing anyar justru. Jelas ya, justru kamu yang nggak tahu, dikasih tahu kok malah sok tahu, anyar mana sholat haram loh. Lah kalau kamu nggak pakai syariat ya gimana? Bondo niat tok tak sholat itu, bondo semangat tok tak yang namanya sholat. Kalau bondo niat, bondo semangat tok, ya tutup kitabnya akhirnya. Sing penting niati api, gak apa-apa begitu. Ya tutup syariat wis. Wong Nabi itu nggak ngajari niat tok, yang ngajari syariat hadirin. Gitu. Iya. Beb, kalau saya sholat witir 11 rakaat. Iya. Kalau saya sholat witir 11 rakaat sekaligus, boleh apa enggak? Enggak boleh. Tapi kalau 3 rakaat boleh. Tapi kalau 11 rakaat sekaligus enggak boleh. Nah, kemudian disunahkan bagi orang yang sholat witir 3 rakaat atau 11 rakaat tapi 3 rakaat yang terakhir. Misalkan, Beb, saya sholat witirnya 7 rakaat, nggak apa-apa, boleh. Tapi 3 rakaat yang terakhir baca rakaat pertama setelah Fatihah Sabbihismi rabbikal a'la. Iya, surat Al-A'la. Sebagaimana yang umum kita kerjakan itu. Adapun rakaat kedua baca Al-Kafirun. Salam kan? Ya, salam. Takbir lagi setelah Fatihah baca Qul huwallahu ahad, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing sekali. Cukup. Nah, khusus kalau Ramadan dilewat separuh Ramadan, ya, malam 16. Malam bukan malam 15. Malam 15 berarti belum separuh, hampir. Tapi kalau malam 16 sudah masuk separuh kedua. Malam 16 ditambahi kunut di rakaat terakhir witir yang dia kerjakan. Nah, kemudian bagi kita misalnya ya, yang mau sholat witir lebih dari 1 rakaat, lebih dari 1 rakaat, 3, 5, 7, 9, 11, maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu lebih afdol daripada digabung. Yeah. Kayak tadi itu loh, 3 rakaat sekali salam boleh nggak? Boleh. Tapi yang afdol 2 plus 1. 5 rakaat 1 kali salam boleh. Tapi yang afdol 3 plus 2, 2, 1. 7 berarti 2, 2, 2, 1. Itu lebih afdol. Kenapa? Karena lebih banyak pekerjaan yang dia kerjakan. Kenapa? Salamnya berapa kali itu? Kalau 2, 2, 2, 1, salamnya berapa kali? Takbiratnya berapa kali? Tahiyatnya berapa kali? Salamnya berapa kali? Ya semakin banyak pekerjaannya semakin banyak pahalanya. Lain kalau 3 rakaat sekali salam misalnya. Ya salamnya 1 kali. Tahiyatnya
satu kali. Beb, boleh nggak Beb? Saya ini sholat witir 3 rakaat sekaligus, sekali salam. Tapi 2 rakaat tasyahud Beb, nggak boleh. Ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat haram. Kenapa? Tasyabuh dengan sholat maghrib. Beb, saya sholat witir 3 rakaat, nyambung 3 rakaat, bukan 2+1, sekali salam 3 rakaat. Tapi dapat 2 rakaat saya tahiyat awal Beb, baru rakaat terakhir saya tahiyat akhir. Persis maghrib, boleh nggak? Nggak boleh. Maksudnya nggak boleh ini gimana Beb? Makruh. Bahkan ada pendapat yang mengatakan haram. Ya. Nah, juga ada pendapat yang mengatakan sholat witir 3 rakaat, ya, sholat witir 3 rakaat dengan sekali salam itu hukumnya adalah makruh. Sholat witir dengan 3 rakaat ya, dengan sekali salam itu hukumnya adalah makruh. Nabi Rasulullah SAW pernah bersabda, la tutiru bi thalathin, jangan sholat witir 3 rakaat, wala tusabbihul witra bi sholatil maghrib, jangan sholat witir sekaligus 3 rakaat, 2+1 mestinya. Kenapa? La tusabbihul witra bi sholatil maghrib. Tapi kalau 2+1 mana ada sholat plus 2+1. Tapi kalau 3 rakaat yeah. Nah, Beb, saya nyambung sama saya mengerjakan witir 1 rakaat. Mana lebih afdol? Ya 3 rakaat nyambung lebih afdol daripada witir 1 rakaat. Kenapa? Ya itu bilangan rakaatnya lebih banyak soalnya. Jadi ada perbandingannya loh. Kalau 3 sama 3, yang 2+1 sama 3 itu lebih afdol 2+1 daripada 3. Tapi kalau 3 rakaat sekaligus dibandingkan dengan 1, ya tetap 3 rakaat lebih afdol daripada 1. Gitu gambarannya. Ini saya jelaskan sejangkep-jangkepnya hadirin. Tujuannya biar terjawab setiap persoalan, setiap pertanyaan. Nah, kemudian waktu pelaksanaan sholat witir itu adalah setelah melaksanakan sholat isya. Walaupun ditakdim, Beb, saya isya di waktu maghrib karena musafir. Apakah saya di waktu maghrib sudah boleh witir? Boleh. Kenapa? Nggak nunggu masuknya waktu isya. Masuknya waktu sholat witir dengan pelaksanaannya sholat isya. Pokoknya sudah sholat isya, boleh baginya witir. Sampai kapan? Sampai terbit fajar alias masuknya waktu subuh. Dalam satu hadisnya Rasulullah pernah dawuh, innallaha amaddakum bisolatin. Allah itu memberikan ganjaran, barokah dan manfaat kepada kalian dengan satu sholat. Hiya khairun lakum min humurin na'am. Yang mana satu sholat ini kalau kalian kerjakan lebih afdol daripada sedekah berupa onta yang berwarna pink. Onta paling mahal ini. Lebih afdol. Wahiyal witru. Sholat apa ini yang dimaksud? Witir. Faja'alaha lakum minal isya ila tulu'il fajri. Dan Allah menjadikan pelaksanaan, waktu pelaksanaan sholat witir itu mulai dari isya sampai terbit fajar. Nah, kemudian hadirin disunahkan sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, menjadikan witir itu sebagai akhir sholat malamnya kita. Maka fa in kana lahu tahajjud akharal witra ila ayyatahajjat. Kalau kita ini sudah terbiasa tahajud, maka akhirkan witirnya, jangan di awal isya, tapi laksanakan setelah tahajud. Tapi kalau kita nggak terbiasa dengan tahajud, maka setelah sholat fardu isya kerjakan witir. Sama-sama bagusnya, witir di akhir malam bagus, witir setelah sholat isya juga bagus. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu sholat witirnya awal isya, sebelum tidur. Begitu juga dengan sahabat Abu Hurairah. Kenapa? Karena khawatir nggak nututi tahajud karena umur, siapa yang tahu. Yang kedua, khawatir bablas nggak bangun tahajud, siapa yang tahu. Karena hidayah itu kan
bukan kita yang kontrol. Kita sih kepingin tahajud, tapi hidayah siapa yang punya kendali. Maka Sayyidina Abu Bakar milih witir aja dulu sebelum tidur. Jadi kalau mati ketika malam itu, saya sudah mati dalam keadaan mengerjakan sholat witir. Belum tentu saya bangun tahajud, mungkin bablas karena capeknya misalkan. Setidak-tidaknya saya nggak tahajud tapi sudah witir. Khawatirnya kalau saya mengakhirkan witir, bukan berarti Sayyidina Abu Bakar nggak pernah tahajud loh ya. Tahajud Sayyidina Abu Bakar, cuman Sayyidina Abu Bakar antisipasinya lebih kuat. Umur siapa yang tahu, bangun atau tidak siapa yang tahu, wis witiran aja dhisik. Kalau memang nanti itu saya bangun panjang umur ya lain cerita, saya tahajud. Tapi setidaknya kalau antisipasi yang terburuk, umur saya nggak panjang, setidaknya saya mati sudah mengerjakan witir. Kalau misalkan saya bablas bangun sudah masuk waktu subuh, habis waktunya tahajud, saya bangun dalam keadaan sudah tahajud, khawatirnya wis engko ae witire ngenteni tahajud, nggak taunya dia mati sebelum tahajud. Berarti dia mati dalam keadaan nggak witiran. Nggak taunya dia bangun sudah masuk waktu subuh. Akhirnya la tahajud wala witir. Ini Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar akhadha bil quwwah, yakin sudah. Oh ya, yakin. Sehingga Sayyidina Umar itu witirnya selalu setelah tahajud. Jadi tidur sebelum witir. Tidur Sayyidina Umar belum witiran. Nanti tahajud baru sholat witir. Ya kalau buat kita mungkin ya, kalau nggak ahli tahajud sudah pokoknya isya tahajud, isya witir. Nanti loh Beb, saya tahajud gimana Beb? Nggak apa-apa, nggak makruh hukumnya kita ini setelah sholat witir sholat sunnah lagi itu nggak makruh. Beb, saya sudah sholat witir, tidur, bangun tahajud, boleh nggak Beb? Boleh, nggak makruh. Iya. Nah, cuman apakah boleh Beb saya tutup dengan witir lagi? Kan tadi sebelum tidur sudah witir. Nah, di sini ada khilaf hadirin. Ada khilaf. Ada yang mengatakan ya sudah, tidak perlu diulangi lagi witirnya. Witir sebelum tidur, bangun dari tidur tahajud, ya sudah nggak perlu diulangi lagi witirnya. La witron filailah. Nggak ada dua witir dalam satu malam. Kalau sudah dilaksanakan sebelum tidurnya kamu, ya sudah. Kapan kamu bangun tidur, tahajud, nggak usah witiran lagi. Selesai. Jelas ya? Tapi ada pendapat yang mengatakan, kalau witirnya kita yang sebelum tidur itu belum jangkep 11 rakaat, 3 rakaat misalnya, terus kita tidur, tahajud, maka silahkan boleh dijangkepkan jadi 8 rakaat. Jadi 3 tambah 8, berapa? 11, boleh. Ini pendapat lain lagi nih. Kalau pendapat pertama mutlak nggak boleh. Walaupun yang tadi di awal isya 3, tetap nggak boleh. Nanti nambahi 8 itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi pendapat kedua mengatakan yang dimaksud la witroni filailah, 2 sholat witir dalam satu malam adalah apa? 3 sebelum tidur, 3 setelah tidur. Berarti 3 tambah 3 berapa? Ganjil apa genap? Ya ini yang nggak boleh. Gitu loh. Jelas ya? Atau tadi sebelum tidur sudah 11 rakaat, bangun tidur tahajud mau nambahi lagi witir, ya nggak boleh. Kenapa? 2 witir berarti 11 sudah. Sekarang mau sholat berapa kamu tahajud? Apa witirnya? 3 rakaat. 11 tambah 3 14, genep bukan ganjil. Nah di sini kita bebas. Mau milih yang mana? Wis, saya tidur dalam keadaan sudah melaksanakan witir. Nanti tahajud ya sudah. Saya nggak witiran lagi, silahkan. Kita ikut pendapat yang kedua, ya iman tadi 3 sekarang tahajud tak jangkepno witirnya jadi 11 nambahi 8 rakaat, silahkan. Iya, silahkan. Beb, kadang-kadang ada orang Ramadan itu Beb, witirnya berulang kali Beb. Sering ya amalnya para salaf itu, witirnya mereka sampai subuh kadang-kadang, pindah-pindah masjid. Terutama salaf yang ada di Hadramut itu mulai dari isya sampai subuh itu setiap masjid, kalau di sini kan serentak hadirin, namanya taraweh itu ya satu waktu, nggak ada. Saya mau nyari taraweh yang jam 10 nggak ada hadirin, nggak ada. Sehingga di Hadramut itu, di Tarim itu setiap masjid punya waktunya sendiri-sendiri, sehingga banyak
kebiasaan para salaf, mereka itu pindah-pindah. Oh, jam 7 sampai jam 8 witiran di sini, jam 8 sampai jam 9 witir, diulang-ulangi terus. Bolehkah, Habib? Boleh. Kenapa? Setiap sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah maka boleh diulang. Jelas? Saya mau tanya, witir ketika Ramadan disunnahkan berjamaah ataukah tidak? Disunnahkan. Berarti diulangi boleh ataukah tidak? Boleh. Ini menurut Al-Imam Ibn Hajar. Walaupun ada pendapat yang mengatakan nggak boleh. Kenapa? Ya tadi itu, kemutlakan hadits la witron filailah. Nggak ada 2 witir dalam satu malam, titik. Memandang kemutlakan hadits itu ya nggak boleh diulang-ulangi. Tapi kan ini khilaf hadits. Jadi kalau sudah khilaf itu saling menghargai lah. Ya, jangan kemudian kita ini nyalahkan orang yang menurut sebagian ulama mengatakan ibadah itu boleh dikerjakan, sah. Berarti secara nggak langsung kita nyalahkan ulama yang mengatakan boleh berarti. Lah kita ini siapa nyalahkan ulamanya? Oh, nak witir jawab balen-balen ini keliru itu. Lah Ibn Hajar mengatakan boleh. Berarti kan kita nyalahkan Imam Ibn Hajar hadirin. Ayo, sing keliru sapa saiki? Kan begitu. Alangkah baiknya kalau kita nggak tahu tanya. Jelas itu sudah ya. Selamat itu tanya, bukan selamat itu vonis. Nggak aro main hakim sendiri ya keliru. Ini yang ngisru biasanya. Ini yang ngisru. Iya. Belajar sik tasan nyalah wong. Nah, iya. Belajar sholat witir durung jangkep. Terus nyalah wong, hati-hati. Iya. Dalam satu hadisnya Rasulullah mengatakan begini. Man khafa alla yaquma akhiral lail falyutir awwalahu. Barang siapa yang khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendaknya lah salat witir di awal malam setelah salat Isya witiran. Wa man tami'a ayyaquma akhirah falyutir akhiral lail. Tapi barang siapa yang punya semangat lebih untuk tahajud, ya bangun di tengah malam, akhir malam, maka hendaknya lah salat witirnya juga di akhir malam. Fa inna sholata akhiril lail masyhudah. Sebab sholat di akhir malam itu menjadi sholat yang masyhudah, disaksikan oleh malaikat siang maupun malaikat malam. Sholat di akhir malam, di tengah malam itu adalah sholat yang disaksikan oleh malaikat siang maupun malaikat malam. Nah, kemudian apalagi yang belum saya sampaikan ya? Kemudian dikatakan begini, ya. Dikatakan oleh sebagian ulama, Abu Thalib Al-Makki. Abu Thalib Al-Makki ini pengarang kitab Qutul Qulub. Kitab Qutul Qulub itu salah satu kitab tasawuf. Banyak ihya itu kemiripan dengan kitab Qutul Qulub. Nama pengarangnya Abu Thalib Al-Makki. Ini kitabnya salaf juga. Ya. Dikatakan barang siapa yang menginginkan amal, maka hendaknya lah belajar kitab Bidayatul Hidayah. Tapi barang siapa yang menginginkan nur, ya, maka hendaknya lah membaca kitab Qutul Qulub. Itu. Ya. Nah, Abu Thalib Al-Makki mengatakan kalau kita sholat witirnya di awal Isya, di awal malam setelah sholat Isya witiran, sholat Isya, ba'diyah Isya baru witiran, setidaknya dia mendapatkan 3 amal, 3 kebaikan. Apa yang pertama? Dia tidak termasuk orang yang panjang angan-angan, kayak ruru oleh bakal tangi tahajud. Nah, gambarnya. Dan memendekkan amal termasuk bagian daripada amal. Memendekkan angan-angan itu termasuk bagian daripada amal. Yang kedua, tahsilul witir. Sudah dikerjakan witirnya, selesai. Apalagi mazhab Hanafi mengatakan wajib loh. Sudah selesai. Yang ketiga, wal witir akhirul lail. Ya. Witir ada di akhir malam. Artinya begini. Artinya kan kadang-kadang kita ini sholat Isya'nya agak tengah malam misalnya. Termasuk apa ya? Tidak patut sebetulnya tarawih di awal malam itu nggak patut. Seperti kita ini tarawihnya awal malam itu nggak patut.
Patutnya tarawih itu akan diakhirkan memang. Iya. Bahkan dalam sebagian kitab dikatakan termasuk bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh. Sholat tarawih awal malam. Kalau kita ingat ceritanya bagaimana sahabat nunggu Rasulullah sholat malam di suatu Ramadan sampai terkantuk-kantuk sahabat. Nunggu di masjid. Rasulullah keluar dari rumah untuk mengerjakan sholat tarawih. Saat itu belum disyariatkan berjamaah, sampai terkantuk-kantuk itu sahabat. Artinya apa? Sudah tengah malam. Sehingga kalau kita tarawihnya tengah malam, ya kita tarawihnya tengah malam, berarti witirnya tengah malam juga. Kita mendapatkan fadilah ada di situ. Ya. Alhasil itulah rangkuman kurang lebih gambaran daripada pelaksanaan sholat witir. Ya mudah-mudahan ini bisa menjawab setiap permasalahan yang sering kita alami ketika Ramadan, terutama karena banyak manusia, banyak diantara kita yang leka Ramadan gak witiran, ya, sehingga munculnya pertanyaan ini nunggu Ramadan, padahal witir ini kan kapanpun, seharusnya pertanyaan ini muncul nggak nunggu Ramadan, ya kapanpun. Nah, ada pertanyaan di sini hadirin. Yang pertama tentang hukum gaji pegawai pajak dan bea cukai, syubhat atau bahkan haram. Maka apa sebaiknya yang dilakukan jika ada orang dititipi amanah yang sumbernya dari zakatnya para pegawai pajak dan bea cukai untuk disalurkan kepada du'afa ataupun mustahik? Ya, kalau kita ikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bekerja di kantor pajak dan bea cukai itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Itu bentuk daripada kezaliman. Pajak itu zalim, cukai itu zalim. Apa haknya pemerintah untuk minta pajak kepada kita? Apa haknya? Ya. Infrastruktur loh. Infrastruktur itu kenapa harus dengan kezaliman? Kan bisa dengan BUMN. Kenapa harus ditarik pajak? Apalagi zaman sekarang tambah sulit tambah nemen hadirin. Ayo. Yang beli kita 100% uangnya kita, yang berkeringat dan golong koming kita. Begitu beli ada pajaknya. Loh, kok ujug-ujug pajaknya dari mana gitu loh. Andilnya, perannya apa? Ini kan kayak perampasan sebagian daripada harta yang kita punya. Dan itu diwajibkan. Loh, ini kan zalim. Cukai juga begitu. Kita impor barang dari luar negeri misalnya. Begitu sampai di Indonesia dikasih pajak. Kok mau pajak opo gitu loh. Apa alasannya? Ya, apa alasannya? Loh, terus gajinya mereka kalau dititipkan kepada saya misalkan sebagai zakat. Loh kan ini dari gaji yang haram hadirin. Ya. Loh Bib, katanya Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, enggak haram Bib. Saya siap dialog. Tujuannya bukan cari siapa yang paling benar, tapi itu tambahan informasi buat saya. Itu aja sudah, simple kok. Saya nggak merasa paling benar, cuman saya perlu menginformasikan yang paling hati-hati. Saya mau tanya, jenengan bayar pajak cukai, merasa terdolimi apa tidak? Ya. Tidak merasa terdolimi? Enggak. Terdolimi. Sing sugih ngerasa terdolimi hadirin. Sing sugih miliaran triliunan enggak bayar pajak, gak kepepet. Gak ketemon. Loh kalau enggak terdolimi sukarela. Loh kan untuk infrastruktur katanya, kan sukarela seharusnya. Apalagi pajak bukan infrastruktur, berapa persen untuk infrastruktur? Yang lainnya dia apa kan kira-kira? Korupsi, rahasia umum sudah ya. Rahasia umum. Sing bayar pajak pancet marat, sing kerja di kantor, montore Harley, pelesir nang Hong Kong, nang Singapura, nang Brunei, nang ini pancet uripe. Pancet apa? Faedah yang kita rasakan secara langsung dari pajak dan cukai apa? Ada hadirin. Kalau kita bicara realita ya, nggak ada, hanya dinikmati oleh sebagian orang sudah. Jelas ya. Nah, zakatnya gimana, Bib? Ya sebetulnya jatuhnya bukan zakat, lawang bukan miliknya dia kok. Bukan hartanya dia itu. Na'udzubillah, saya kerja di kantor pajak, kantor cukai. Uang yang saya dapat dari gajinya saya ini kan uangnya orang yang saya ambil secara zalim, bukan uangnya saya. Ya jatuhnya bukan
zakat. Nah terlanjur Bib, jangan diberikan kepada fuqara masakin, kembalikan kepada maslahat umum, tidak digunakan untuk tempat ibadah dan tidak diberikan kepada fuqara wal masakin. Loh Bib, kan zakat? Bukan zakat. Anggap aja ini apa ya repot, diarani sedekah lah untuk duit. Ini sekarang dianggap sosial, bukan uangnya juga sebetulnya. Kewajibannya bagi pegawai pajak balik no aslinya, cuman ya repot. Nah saya sudah terlanjur terima Bib, wis jadikan infrastruktur sudah intinya. Ini jadikan jembatan kayak WC umum kayak irigasi kayak dan lain terserah. Pokoknya jangan untuk tempat ibadah, jangan untuk syiar agama, jangan untuk fuqara wal masakin. Kenapa uang haram kok dimasukkan perutnya fuqara wal masakin lah padha mbek goro. Ngasih makan uang orang dengan uang haram itu namanya. Ada pertanyaan kedua. Ya, ada pertanyaan kedua. Apakah Bani Israel itu memiliki sifat bebel sejak dahulu kala, atau ada suatu peristiwa yang menjadikan mereka ingkar kepada Allah dan semakin jauh hingga sekarang? Mengingat keimanan Siti Masyitoh, ya, Dewi Masyitoh kalau kita biasa bilang, ya kan namanya Dewi Masitah, ya, Masyitoh itu maksudnya tukang sisirnya Fir'aun, ya, kan dari Bani Israel itu. Hidup di zamannya Fir'aun berarti hidup di zamannya Nabi Musa. Bani Israel, tapi kan Dewi Masyitoh dan sekeluarga iman. Ya segala sesuatu ada pengecualian. Ya, segala sesuatu ada pengecualian. Ya tidak semua Bani Israel itu semuanya bebel, enggak. Mek roto-roto. Ya. Rata-rata ya itulah. Jadi apa ya? Oknum itu Bib, iya, mek akeh, kadang-kadang gitu ya. Dalam satu instansi ketika ketemuan, oh itu oknum itu oknum, loh. Kok akeh, kok berjamaah, kok kompak, iya. Itu oknum Bib, iya, mek roto-roto, ya repot ya. Jadi kan bersembunyi di balik kata-kata oknum hadirin. Cuman bagaimanapun juga itu instansi itu tidak bisa dibubarkan karena oknum, kan begitu ya, sepakat kita ya. Cuman anehnya kok ada organisasi Islam yang dibubarkan karena oknum, lu kan aneh hadirin. Ini aneh, bukan bela nih ya, cuman kan kita nggak boleh standar ganda gitu loh. Loh kita sepakat, ya namanya polisi ada oknum sudah rahasia umum lah, iya. Terus apakah bubarkan aja kepolisian? Kenapa? Ada oknum? Ya enggak segitunya. Terus mau dibubarkan bangsa Indonesia ini karena pengkhianat? Ya wakai sing oknum lek bangsa Indonesia ini, koruptor itu. Ya enggak. Loh pertanyaan saya satu, kenapa standar yang sama tidak kita berlakukan kepada organisasi Islam? Ya setiap organisasi apapun itu, apapun agamanya, pasti ada oknum. Lah kok dibuyarno? Aku takut. Loh, kan organisasi itu ada AD-ART-nya. Kalau dibubarkan karena AD-ART lain hadirin. Partai oknumnya ya ono, koruptornya wake. Buarno. Duh, itu artinya tidak mengajar, sama. Organisasi Islam tidak mengajarkan hal-hal yang jelek, ada deh. Loh, standarnya kok ganda? Loh repot hadirin. Repot. Itu gambarannya ya, itu gambaran. Nah, ada mau ditanyakan mungkin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Di sholat musafir jamaah baik takdim atau takhir, itu di sela-sela itu bolehkah sholat sunat atau qobliyahnya atau ba'diyahnya? Iya. Jadi begini, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jenengan jamak takdim, asar di waktu duhur, isya di waktu maghrib, maka bagaimana setelah maghrib langsung isya? Jangan ba'diyahan dulu, maghrib, ba'diyah maghrib baru isya, nggak boleh. Terus gimana ba'diyah maghribnya? Setelah sholat fardu isyanya. Setelah sholat fardu isyanya, bukan diniati qadha karena masih di waktu, bukan dinamakan qadha itu. Dinamakan qadha kalau sholat ba'diyahnya sudah keluar waktunya. Jadi caranya gimana Bib? Qobliyah duhur, sholat duhur, sholat asar, baru ba'diyah duhur. Jelas? Nah, kalau jamak takdim maghrib dan isya,
sholat qobliyah maghrib, kalau kita ikut pendapat yang mengatakan sholat qobliyah maghrib itu ada sholat maghrib, sholat isya, baru ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir tidak disyaratkan mualah langsung. Misal nih, sekarang kan waktu isya, saya musafir, belum sholat maghrib, saya sekarang sholat isya, nanti baru sholat maghrib, boleh nggak? Boleh. Atau dibalik, sekarang saya sholat maghrib, baru sholat itu nanti sholat isya, dapat 5 jam baru sholat isya, boleh nggak? Boleh. Nah di antara itu kami sholat sunnah, boleh nggak? Boleh. Saya tadi belum sholat maghrib karena saya musafir, wis tak takhir. Sekarang saya sholat qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, baru isyaan, boleh nggak? Boleh. Jadi wajib tertibnya itu hanya ketika apa? Takdim. Ketika takdim toh. Kalau takhir nggak ada kewajiban. Mau maghrib dulu boleh, isya dulu boleh. Di antara maghrib dan isya disela-sela dengan sholat sunnah juga boleh. Begitu. Nah, ada yang lain? Boleh. Di witir tadi ya, jumlahnya kan 11. Nah, kan lebih afdolnya 2 rakaat lalu dua rakaat salam gitu. Iya. Nah selanjutnya itu niatnya gimana? Apakah kita langsung sholat, apa niat witir lagi? Sementara witir itu kan ganjil, di 2 rakaat kita niatnya nggak? Iya. Iya. Memang ada perbedaan pendapat di antara ulama, di antara para ahli fikih, para fuqaha. Lu kan 2 rakaat. Masa usolli sunnatal witri? Usolli sunnatal witri rakaataini, tambah nemen. Witir tapi rakaataini. Kan begitu ya. Maka paling afdolnya kita kalau niat ketika 2 ini ya. Niatnya usolli sunnah rakaataini minal witri. 2 rakaat daripada witir. Artinya apa? Ini belum sempurna. Ada minal witrinya. Loh Beb, selama ini enggak Beb? Ya, ada khilaf memang. Tapi untuk perbaikan ke depan, alangkah baiknya usolli sunnah rakaatain minal witri lillahi ta'ala. Nanti ketika 1 rakaat baru jenengan lihat usolli sunnah rakaatal witri. Enggak ada masalah. Atau jenengan misalkan 3 rakaat sekali salam. Enggak apa-apa, usolli sunnatal witri. Nggak pakai minal witri, usolli sunnatal witri. Kenapa? Kan 3 langsung, kan witir sudah. Tapi kalau 2+1, yang 2 ini diniati usolli sunnah rakaataini minal witri. Untuk yang 1 rakaat usolli sunnatal witri. Itu hadirin. Ada khilaf memang di situ. Betul. Yang paling utama ada minalnya kalau yang 2 rakaat. Usolli rakaataini minal witri. Usolli rakaatai minal witri begitu. Kalau 1 rakaat usolli sunnatal witri, 3 rakaat usolli sunnatal witri. Nyebutkan falata rakaatnya kan sunnah itu. Begitu. Cukup? Satu lagi boleh. Ini berkenaan dengan partai ini. Waduh, berat itu. Ini kan ada banyak sistem istilah iming-iming gitu ya. Iya. Karena kadang-kala kata ada hadis Rasulullah mutasikin. Betul. Semua disuapkan final gitu. Iya. Nah sekarang itu banyak sistemnya itu mengumpulkan fotokopi KTP, nanti iming-imingnya uang. Apa itu sudah termasuk suap? Iya. Jadi begini loh. Kadang-kadang kita ini denger gak apa-apa terima tapi aja dipilih loh. Sik ta lah, nerima duit, lek ono maksud. Itu kan apa hukumnya? Kan ada hukumnya. Nerima uang itu ada hukumnya. Mengeluarkan uang juga ada hukumnya gitu loh. Ngapunten kadang-kadang dai yang ngomong gitu. Lek ono. Ayo, cekno rugi ku sing ngetokno dhuwit. Trimo dhuwit tapi aja coblos lho. Sik ta lah. Gak coblos sih gak apa-apa urusane dhewe-dhewe. Tapi nerima dhuwit iki lho. Lho ada hukumnya hadirin. Lah apa kalau bukan suap namanya? Apa tujuannya dia ngasih uang itu apa? Kalau bukan untuk dicoblos. Lah apa tujuannya kalau bukan money politik? Yang menyuap dan yang disuap sama-sama masuk. Berarti nerima itu juga ada resikonya sih. Nah ini loh. Saya heran kok ada dai yang terima tapi aja dicoblos. Sik ta lah kan ngomong ini dipikir sik ora sih gitu loh. Banyak. Loh sik ta lah kamu ngomong ini sekedar guyon apa tenanan? Lek guyon ya kadang-kadang lek iki guyon gitu loh. Kok diseriusin lho wong oh iya ya terima aja tapi gak dicoblos. Tapi kalau tenanan loh kamu mikir dulu apa enggak sebelum berfatwa istilahnya. Terima tapi ojo dicoblos. Lho sik ta lah nrimo iku ono hukume.
Lain kalau saya nggak ada apa-apa, tahu-tahu ngasih uang, ini Pak hadiah buat sembako, ya lain. Ini kan ada tujuannya hadirin. Jelas sudah, jangan pura-pura bodoh sudah kita dalam hal ini. Ini ya. Hati itu kan nggak bisa dibohongi hadirin. Ya. Ada caleg ngasih kita uang, masuk hadiah, beb, salah. Hadiah kok 5 tahun sepisan ini apa maksudnya? Ini hadiahnya kok ke dapilnya itulah apa itu loh. Kok enggak sing fuqara wal masakin, kok dapilnya ini kasih hadiah. Hatta kaos hadirin. Hati-hati loh ya. Hati-hati loh ya. Kalau kaos tujuannya adalah untuk nyoblos, untuk mendukung, berarti sudah ada ikatan di situ. Ya. Dan itu jangan, aduh, kan masalahnya orang sekarang ini ya, yang nyoblos nggak ngerti ilmu agama, sing dicoblos ya podo gak ngerti ini. Itu repotnya hati. Ngene iki ngomong esuk-esuk diarani radikal lah terus terang. Diarani radikal iki Mas. Repot musuh wong awam model saya iki dikandani malah kene sing tertuduh hadirin. Tak repot ah. Loh saya ini kan ngomong politik yang jujur aja. Jual prestasinya kamu lah kalau apa untuk duit kan. Selesai. Loh kok malah yang bilang seperti ini dibilang radikal, urusannya apa radikal? Saya tidak menghalalkan darahnya siapapun, saya tidak berfatwa untuk ngebom ini dan itu, saya tidak bilang pemerintah ini adalah pemerintah kafir dan lain sebagainya. Lah kok iso aku jadi radikal itu kok di? Iya. Kalau bukan karena faktor fanatisme dan kebencian semata gitu. Nah, fadhal. Melaksanakan suatu ibadah yang rusak itu kan hukumnya nggak boleh. Contoh misalnya melaksanakan sholat tanpa wudhu. Nah, barangkali kaidah ini mungkin masuk ke kaidah usul ya kalau nggak salah. Nah, lalu di mana letaknya sholat pada waktu itu? Iya. Iya. Anda jawab dulu. Jadi sholat tanpa wudhu kan nggak boleh. Haram ya, nggak ada wudhu kok maksa sholat. Lah sholat li hurmatil waqt. Sholat hormat waktu. Gimana? Makanya segala sesuatu ada pengecualian. Setiap kaidah itu selalu ada pengecualiannya. Pasti itu sudah. Ya nggak sekalian aja makan daging babi itu haram, tapi kan ada pengecualiannya. Ketika apa? Darurat. Ya itu sudah. Jadi setiap segala kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Cuman kaidah itu berlaku secara umum. Tidak per poin, semuanya termasuk tidak, tapi kadang-kadang ada pengecualiannya. Ya, yang mengecualikan itu ada ilahnya namanya. Ilah itu alasan yang melatar belakangi kenapa ini kok dikecualikan. Kenapa orang yang nggak punya wudhu kok tetap wajib sholat li hurmatil waqti? Ya karena meninggalkan sholat itu nggak boleh hukumnya. Meninggalkan sholat sampai keluar waktu itu hukumnya haram. Dan karena faktor darurat, seringkali yang mengecualikan faktor darurat. Nggak ono banyu, nggak ono debu kayak tayamum, wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa, sholat sudah, nanti wajib diulangi. Wajib mengulangi itu kan jelas bahwa sholatnya tadi itu nggak sah, cuman tetap harus dilaksanakan. Kenapa? Makanya dibilang hurmatul waktu, sekedar hormat waktu. Kenapa? Mengeluarkan sholat dari waktunya itu nggak boleh tanpa ada udzur. Lain kalau musafir, takhir kan begitu, itu pun harus ada niat sebelum berakhirnya waktu yang pertama. Ini pengecualian. Kenapa? Darurat. Nah, masuk nggak sholat, sementara nggak ada udzur, nah, gitu. Terus? Tolong dikoreksi. Berangkat dari hadis Nabi disampaikan yang jangan sholatnya 3 rakaat yang seperti disinggung sampaikan itu. Di situ Anda pernah ingat ada ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa orang yang sholat witir 3 rakaat itu hukumnya tidak sah secara mutlak. Apakah Anda sendiri bisa sebut? Ada pendapat, memang betul. Tapi yang muktamad boleh, sah dan boleh. Hanya saja kalau digabung hukumnya adalah makruh. Jadi afdolnya 2+1. Ada pendapat 3 rakaat sekaligus sekali salam, hukumnya nggak boleh. Berdasar kepada hadis la tutiru bi salatin wala tusabbihul witra bi sholatil maghrib. Berdasarkan hadis itu sebagian ulama, tapi ini pendapat lemah, mengatakan nggak sah sholatnya. Kalau dipaksakan ya haram jatuhnya. Sholat witir 3 rakaat sekaligus 1 salam,
ada pendapat. Tapi yang saya sampaikan tadi cukup yang muktamad saja biar nggak bingung. Kecuali kalau itu sering terjadi. Kecuali kalau itu sering terjadi. Nah, nggih. Oh belum selesai. Boleh. Ada suatu pendapat yang menyatakan, ini pendapat dari fatwa mungkin ya, bahwa uang haram, uang riba itu tidak ada zakatnya. Berarti dengan kata lain, mereka itu sebenarnya tidak wajib zakat atau zakatnya mutlak tidak sah dalam keadaan apapun. Seperti yang anak bilang tadi itu, uang haram, uang riba itu bukan uangnya dia. Kan begitu hadirin. Sekarang merampok sampai kaya, apakah wajib dia zakat dia? Ya nggak duit sopo zakat, duit uang. Wajibnya dia bukan zakat, kembalikan, balik no. Sama seperti pajak dan cukai pegawainya, itu duit uang balik no. Kok zakat? Zakat pakai uangnya kamu, kalau pakai uangnya orang lain bukan zakat. Itu gambarannya. Saya begini, walaupun dia merampok dengan cara zalim dan haram ya, tapi harus itu tamlik di kekuasaannya dia. Tamlik di kekuasaan dia sampai ke haul. Nah, tamlik itu dari mana, Bib? Tamlik itu dari mana? Tamlik itu, ini Bib, HP-nya buat antum. Ini namanya tamlik, HP ini miliknya antum. Tapi kalau ngerampok itu tamliknya dari mana? Perampasan, bukan tamlik ini. Tamlik itu memindah kepemilikan dari A kepada B. Kalau ini merampas B dari hartanya A, bukan tamlik. Tidak memiliki. Perampok kaya itu bukan tidak wajib zakat, itu adalah sesuatu yang enak buat dia, bukan. Ada kewajiban yang lebih patut buat dia, apa baleno kok zakat. Begitu saja, bukan hartanya dia. Begitu. Fadhol, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semenjak ada mic mulai banyak pertanyaannya nih. Masalah niat sholat ba'dal wudu digabung sama sholat duha. Iya. Gimana hukumnya? Boleh. Terima kasih. Sholat sunnah ba'diyah wudu digabung dengan duha, boleh. Tapi dengan niatnya duhanya. Iya. Niatnya duha. Usolli sunnatat duha rakaataini wa ba'diyatal wudu. Jadi sholat ba'diyah wudu itu yang masuk ke duha, bukan sholat duhanya yang masuk ke ba'diyah wudu. Itu yang terakhir itu. Iya. Yang kedua. Iya, betul. Walaupun nggak diniati, pendapat sebagian ulama mengatakan sudah termasuk itu, walaupun nggak diniati khusus. Saya wudu jam 8 pagi. Wudu jam 8 pagi. Sholat duha, nggak pakai niat sholat sunnah, ba'diyah wudu, otomatis dapat pahalanya itu, otomatis. Tapi ada sebagian ulama tetap harus diniati. Sama seperti saya jam 8 wudu masuk masjid, saya sholat duha di masjid, nggak pakai niat tahiyat masjid, otomatis dapat pahalanya. Tapi ada lagi pendapat yang mengatakan harus diniati tahiyat masjidnya, tetap harus diniati. Walhasil ada khilaf di sini, sama-sama kuat dua pendapat ini. Ya, yang tanpa niat kan lebih enak ya. Pokoknya sholat duha setelah wudu itu sekaligus dapat pahala ba'diyah wudunya. Sholat duha di masjid tanpa niat tahiyat masjid juga dapat pahala tahiyat masjidnya. Gitu. Yang kedua, sholat sunnah melakukan 4 rakaat langsung deh. Ya, seperti ba'diyah zuhur 4 rakaat. Nah, apakah surat-suratan itu deh apa dibaca semua? Iya. Jadi sholat sunnah qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar itu kan sempurnanya 4 rakaat. Afdolnya 2 kali rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau digabung boleh enggak? Boleh. Tapi jangan pakai tahiyat awal. 4 rakaat tanpa tahiyat awal, sudah 2 rakaat tetap langsung berdiri rakaat ketiga. Kenapa? Mirip sholat zuhur dan asar dan isya nanti akhirnya. Kan begitu. Sama seperti tadi itu. Maghrib tadi itu. Jadi 4 rakaat sekali salam. Lah suratnya tetap yang dibaca di 2 rakaat pertama saja. Surat pendeknya. Yang ketiga dan keempat enggak usah. Yang ketiga dan keempat cukup Fatihah tok. Sama seperti sholat fardunya. Nah, cukup? Fadhol, antum dulu. Fadhol, biar dapat kesempatan semuanya. Agak ya. Biar enggak terlalu lama maksud saya. Cekno gak ngapoki, gua akhirnya kapok, takok Sabtu Maret selalu. Sudah menjadi kebiasaan di kala
perbedaan khilafiyah pendapat ulama ini menjadi polemik. Contoh, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan, ada sebagian ulama ada yang mewajibkan juga. Nah ini bagaimana? Sedangkan ada hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang menghalalkan sesuatu yang haram itu kan bahaya, dosanya besar, bisa murtad juga. Ini apa masuk kaidah itu? Tidak. Karena apa? Karena yang mengharamkan bukan kita. Dan mengharamkan apa yang halal atau menghalalkan apa yang haram itu kalau itu adalah sesuatu yang mujma' alaih. Saya mau tanya, zina haram, sepakat nggak ulama? Ada yang mengatakan halal? Nggak ada. Kok kita menghalalkan? Nah ini tanpa dalil. Ini yang dikatakan murtad. Zina ora apa-apa, halal, murtad tadi. Allah yang bikin hukum, kok kita bikin hukum sendiri. Sholat gak wajib belum? Ada tak ulama yang mengatakan sholat gak wajib? Nggak ada, berarti kamu murtad. Bahaya itu. Tapi kalau misalkan ada pendapat yang mengatakan ini halal, ada lagi pendapat ini yang mengatakan haram, lo kan masing-masing punya argumentasi. Ini ikhtilafu ummati rahmah namanya. Jelas ya? Tapi perbedaan pendapat seperti ini minim dalam fikih. Yang sering itu makruh ke haram. Kalau halal ke haram itu jauh. Tapi kalau makruh ke haram atau ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib, ini masih sering. Ini masih sering. Jadi tidak dimasukkan ke situ. Terakhir mungkin Tim Muhammad fadhal. Boleh tanya masalah tamlik itu ya? Boleh. Panduannya ada kasus sengketa tamlik. Nah, hari ini mohon ini perlu dikasih pencerahan. Ada seorang ayah ini dia punya pensil misalnya atau penghapus gitu ya. Terus dia berikan pensil atau penghapus ini kepada anaknya. Sudah seiring berjalannya waktu, pensil atau penghapus ini yang sudah diberikan anaknya itu, dia itu si ayah ketemu orang lain, lalu dia katakan pensil dan penghapus itu saya berikan kepada Anda, atau itu pensil dan penghapus itu untuk Anda, atau buat Anda, atau Anda pakai seperti itu. Nah pertanyaannya, apakah tamliknya itu berpindah dari anaknya itu kepada orang yang lain? Sebabkan ada hadis yang mengatakan kalau ayah itu boleh ambil dari Iya, betul. Jadi begini, hukum zahirnya tidak berpindah. Hukum zahirnya tidak berpindah. Cuman begini, memang ada hadis anta wa maluka li abi. Kalau kita sebagai anak, ketika tahu ayah mengatakan pensil itu menjadi miliknya fulan, kita sebagai anak bakti aja sama orang tua. Ya sudah, berarti ayah menggagalkan atau meralat dari yang tadinya diberikan kepada saya diberikan kepada orang lain. Tapi hukum zahirnya tidak. Hukum zahirnya tetap itu miliknya anak. Tidak bisa digeneralisir kalimat hadis anta wa maluka li abi, berarti hartanya anak adalah hartanya orang tua anak. Tidak bisa digeneralis, itu bagian daripada adab dan etika tentang bagaimana anak sampai segitunya wajib bakti kepada orang tuanya. Memang begitu seharusnya. Tapi hukum zahir beda lagi dengan hukum adab. Kita sebagai anak pakai hadis anta wa maluka li abi, pakai hadis itu. Tapi kita sebagai orang tua jangan pakai kalimat anta wa maluka li abi. Akhirnya dolim-doliman anak gua akhirnya. Itu gambarannya. Saya kalau masalahnya berbeda, karena lupa referensinya macam itu. Apa di Minhaj atau di Busyarul Madinah itu ada suatu kaidah yang dirumuskan oleh ulama bahwa sesuatu yang telah diberikan oleh ayah boleh diminta kembali. Dengan kalimat itu tidak diminta kembali, kecuali kalau anak ngasih pensil kepada anak minta lagi. Selagi belum pindah tangan itu pensil dari anak baru boleh. Tapi kalau anak ini pensil buat kamu ya, ketemu orang lain itu pensil punya ente, ya tidak bisa. Mana anak belum minta? Jadi dari akad ke akad, anak dengan orang tua bapak tadi itu saling akad. Yang pertama bapak ke anak tamlik. Yang kedua tamlik lagi dari anak ke bapak. Baru bapak ini melimpahkan ke orang ketiga itu. Tapi kalau kalimat dari bapak ke orang ketiga itu pensil miliknya kamu, nggak merubah keadaan, masih belum. Cuman kita dari sudut pandang sebagai anak terima saja. Oh berarti bapak tidak menghendaki pensil ini menjadi milik saya lagi. Itu yang jadi kalau kita dalam sudut pandang anak anta wa maluka li abi. Tapi kalau kita sebagai orang tua
ya hartanya anak sudah. Kalau mau apa-apa ya minta atau ya tamlik, ya akad gitu. Nah, cukup ya. Ini tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 16 ya. Minggu depan masih ada jadwal. Minggu depan ada enggak ya? 23 ya? Oh, 23. Iya, 23 libur. Enggak, maksud saya intinya begini hadirin, singkat saja. Jangan mengucapkan Natal. Ya, jangan mengucapkan Natal. Wis. Oh, enggak ngucapno gak apa-apa kok, gak apa-apa kok. Ya, enggak ada faktor yang darurat kita harus mengucapkan itu. Oh ya. Pekewuh, ya, perasaannya kita sendiri. Dari mereka ya enggak, ya biasa aja. Sama seperti kita ketika Idul Fitri enggak diucapin selamat Idul Fitri oleh non muslim, kita bingung enggak? Ya ora. Sama. Kurang lebih perasaan mereka juga begitu. Dan mereka tahu kok hukumnya syariatnya bagaimana. Jangan latah, jangan katut-katut. Ini aku ucapkan, kita ucap. Udahlah. Ini urusannya iman sudah, jangan ikut-ikut. Yang kedua, kalau saya menerima hadiah Natal dari orang, jangan diterima. Jangan diterima. Ya. Makanan atau apapun. Kenapa? Itu hari raya. Ya, Ibn Hajar al-Haytami mengatakan itu termasuk al-mu'awanatu alal kufur. Membantu syiar agama orang lain. Membantu syiar agama orang lain. Kalau di luar konteks syiarnya mereka, ya, secara acak tahu-tahu ngasih hadiah lain lagi, nggak apa-apa antum terima. Kenapa? Nggak berkaitan sama syiarnya mereka. Ini berkaitan sama syiar. Walaupun tidak dihukumi murtad ya, terima, tapi hukumnya berdosa. Saya siap dialog, asalkan kitab ketemu kitab, ojo kitab ketemu YouTube, gitu loh. Wow, ngotot kadang-kadang YouTube, waduh ya berat rek, aku mondok hari ini. Kini kono bondot YouTube 3 menit ya, waduh. Bukan ngomong saya level-levelan, bukan. Cuman orang tuh harus tahu diri juga gitu loh. Saya ngomong ini ada dasarnya. Lah jenengan dasarnya YouTube, berat. Lu ustadznya tekokno gini, ayo. Oh, jangan kamu ini cuman mindah-mindah omongan tok, tapi mari lepas tangan. Oh, katanya ustadz lho, gak iso. Kalau jenengan tanya dalilnya apa, ada. Kitabnya ada saya. Banyak dalam literatur fikih mazhab Syafi'i mengatakan begitu. Andaikan untuk ini karena ma'ruf gitu ya. Untuk yang di lingkungan keluarga ma'ruf sendiri. Iya. Kita kalau tegas dari awal, lama-kelamaan keluarga akan adaptasi sama kita. Tapi kalau kita nggak enak dari awal, selamanya kita akan nggak enak. Sekali kita mengucapkan selamat Natal misalkan, oh otomatis kebiasaan. Sekali kita mengucapkan selamat Natal, sekali kita menerima hadiah, tahun depan bingung apa ya. Tapi kalau sekali kita nolak, tegas dari awal. Tegas itu bukan berarti kasar ya, tegas, prinsip aja, prinsip. Tunjukkan bahwa kita punya prinsip, selesai. Tapi tetap dengan keislamannya kita tunjukkan bahwa kita ini lebih berkualitas secara manusia daripada sebelum kita Islam. Itu akan merubah mindsetnya keluarga. Kita nih yang mu'alaf, ya panjenengan yang mu'alaf ini, ayo tunjukkan di mata keluarga, di mata lingkungan Anda berhasil menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga ketika Anda tidak mengucapkan selamat Natal, ketika Anda tidak menerima hadiah Natal dari keluarga, Anda tidak akan dicap macam-macam. Kenapa? Baik, bahkan lebih baik daripada agama sebelumnya. Lah mosok hanya karena tidak mengucapkan selamat Natal, rusak namanya. Ya, yang jahat siapa sekarang? Tunjukkan bahwa Islam ini memang agama yang betul-betul memperbaiki kita. Udkhulu fis-silmi kafah. Yang totalitas. Praktekkan Islam ini. Saya yakin bukan hanya mereka akan memaklumi Anda tidak mengucapkan selamat Natal atau menerima hadiah dari mereka. Tidak menutup kemungkinan mereka terinspirasi dari Anda dan pada akhirnya akan iman sebagaimana Anda beriman. Anda menjadi sebab hidayah dari orang lain. Kenapa? Anda betul-betul mengejawantahkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kan manusia itu objektif hadirin. Delok wong itu mulai awal sampai akhir. Kalau sudah baik orangnya, sekali anggap dia berbuat salah pasti dimaklumi. Jahat betul, baik sekali salah entek jenengi. Yang jahat siapa sekarang? Sama. Tidak mengucapkan selamat Natal, tidak menerima hadiah dari mereka, akan dimaklumi. Kenapa? Kamu sudah menjadi orang yang baik di mata mereka. Ke orang tua, ke keluarga, saudara, sanak famili, teman, tetangga. Sehingga mereka akan bersikap objektif.
Jahat dong saya. Hanya karena dia tidak mengucapkan selamat Natal, saya kasih hadiah, nolaknya juga sopan. Dalam keseharian dia baik sama kami, kok kami katakan, wah kamu ini nggak genah ini dan itu. Ya yang jahat siapa sekarang? Itu tugasnya mu'alaf. Tugasnya mu'alaf itu membuktikan di mata keluarga bahwa Islam bukan agama yang salah. Itu aja. Ya, Islam ini bukan agama yang salah. Bahkan kamu menjadi lebih baik. Dan seharusnya memang begitu. Ada acara yang lebih sempurna daripada Islam. Seharusnya kamu lebih baik daripada sebelumnya. Nah, itulah yang akan membuat orang memaklumi. Kalau kamu berubah dalam hal-hal prinsip, orang akan memaklumi itu. Wajar itu sudah. Itu hadirin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jenengan nggak kapok. Ya 1 jam setengah, masya Allah. Kalau saya, iya. Mulai. Boleh. Tambahan berhubung tadi mengingatkan masalah Natal. Ini kebetulan tetangga ada bagi-bagi makan. Biasanya gini, cara nolaknya itu loh. Cara menolaknya bagaimana? Sampaikan apa adanya. Ngapunten Pak, ngapunten Bu, dalam agama kami tidak boleh menerima hadiah Natal atau pemberian dalam rangka Natal. Kalau jenengan ngasih ini kemarin-kemarin atau kapan, ya kami terima, nggak ada masalah. Bukan mendiskreditkan agama orang tertentu, tapi kami punya prinsip dilarang untuk membantu syiar agamanya orang lain. Kalau misalkan jenengan bantu bangun masjid nggak apa-apa, dalam agama kami bantu bangun gereja itu nggak boleh. Jadi dalam hal ini kita ada perbedaan. Loh, kalau mereka enak, gini loh hadirin, jangan dianggap ya, ngapunten, non muslim ini, mas matikan mas. Jangan dianggap non muslim itu nggak tahu loh ya, kita ini syariatnya begini. Tahu mereka.